Shalom adik-adik. Adik-adik, sukacita yang besar sekali hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah online sekolah minggu. Adik-adik di rumah pasti nggak sabar kan ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, abang dan kakak mempunyai yel-yel nih. Iya, benar sekali. Ayo adik-adik ikutin yel kita ya. Ayo bangkit berdiri. Yel-yelnya adalah Baik, sehat, Yesusku luar biasa. Kita ulangi ya Bang ya. Iya, Kak. Baik, sehat, Yesusku luar biasa. Adik-adik di rumah pasti sudah semangat nih. Adik-adik, kita mau angkat lagu pujian nih. Lagunya adalah Sungai Sukacitaku. Adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Kita mau berdoa. Adik-adik silakan ambil sikap yang terbaik, duduk yang rapi, sambil kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Terima kasih Bapa yang baik, pada hari ini kami kembali hendak memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan yang baik, berkati kami, berkati juga adik-adik kami yang sedang melihat dan menonton sekolah minggu pada hari ini. Ya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menaungi pribadi lepas pribadi adik-adik kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan melakukan ibadah kami, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, sebelum Tuhan Yesus berangkat ke surga, Dia berjanji akan memberikan penolong kepada kita. Yaitu apa Bang Reno? Adalah Roh Kudus. Iya, sama seperti lagu ini, yaitu Lagunya Bila Roh Allah Ada. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, ikuti maskotnya. Bukan
bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Sekalipun kita masih beribadah secara online. Adik-adik semua tetap jaga kesehatan ya. Nah, minggu ini Kak Fani bawakan satu aktivitas untuk adik-adik. Apa ya aktivitasnya? Ya, Kak Fani mau ajak adik-adik semua untuk menghafalkan buah roh dengan gerak dan lagu. Adik-adik semua bangkit berdiri, ikuti Kak Fani ya. 1, 2, 3. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, adik-adik, itu tadi aktivitas untuk minggu ini. Khusus minggu ini, aktivitasnya untuk adik-adik kelas kecil yang sudah sekolah dan yang belum sekolah. Kak Fani tunggu videonya dikirimkan ke Facebook Sekolah Minggu GKPI JKJK sampai hari Rabu. Terima kasih, dah. Terima kasih Kak Fani buat aktivitas yang telah dibagikan. Adik-adik di rumah masih semangat nggak? Adik-adik masih ingat yel yang dibagikan kakak dan abang tadi? Kita coba lagi yuk. Adik-adik bangkit berdiri. Kita coba Kak. Ayo. Yelnya baik, sehat, Yesusku luar biasa. Kita coba sekali lagi Kak. Baik, sehat, Yesusku luar biasa. Adik-adik luar biasa sekali ya. Hari ini kita mau memuji Tuhan lagi. Lagunya Kasih Yesus Indah-Indah, Oh Indah. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur jikalau saat ini kami boleh bersama-sama beribadah di dalam ibadah online sekolah minggu.
Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kiranya Roh Kudus-Mu turun untuk kami boleh mengerti, memahami akan isi firman-Mu, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik, Kak Lia senang sekali kalau hari ini kita boleh bersama-sama di dalam ibadah online sekolah minggu. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Iya. Buka dong Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Sudah ketemu? Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Adik-adik, kita baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 di bawah judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah adik-adik, ayo siapa yang tahu apa itu Pentakosta? Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus, tepat 50 hari setelah Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus, atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga adik-adik. Tuhan Yesus naik ke surga itu untuk apa, Kak? Betul, Tuhan Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita anak-anaknya yang percaya kepadanya. Tetapi adik-adik, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus itu memberi perintah pada muridnya. Ayo, apa itu perintahnya? Ya, perintahnya itu untuk memberitakan Injil dan menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus juga pernah berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dan setelah itu terangkatlah Tuhan Yesus naik ke surga. Terus apa nih yang terjadi kepada Tuhan Yesus adik-adik setelah terangkat ke surga? Murid-murid Tuhan Yesus
menyebar untuk memberitakan Injil. Mereka menceritakan tentang Yesus, Sang Mesias. Pada suatu waktu mereka tuh berkumpul adik-adik di suatu tempat. Nah, terus apa nih yang terjadi pada mereka? Adik-adik penasaran kan? Nah, adik-adik kita simak video berikut ini. Biarlah setiap orang memuji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Biarlah setiap orang memuji Tuhan, puji Tuhan. Biarlah setiap orang memuji Hah? Apa itu? Teman-teman, mereka semua berbicara dengan bahasa asing, seperti bahasa Medes, Mesopotamia, atau dari Libya dan Kirene. Wah, indah sekali. מהו הדבר? מהו צליל זה? שמעתם את זה? מניין נובע צליל זה? מעולם לא שמעתי דבר שכזה. מה הדבר הזה? מהו הצליל? Bukankah mereka berbahasa Galilea? Dan bagaimana mungkin kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa ibu kita? Aku orang Mesir, dan aku dengar mereka berbahasa Mesir. Aku orang Yudea, Aku orang Elam. tapi kami berdua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kami. Ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Hal menakjubkan yang harus aku bagikan pada kalian. Ia seorang penjala ikan dari Galilea. Ia tidak berpendidikan, tetapi coba dengar, pidatonya bagus sekali. Apa itu artinya? Itu artinya mereka mabuk anggur manis. Orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, biarlah kalian tahu dan dengarkan perkataanku. Kami tidak mabuk seperti yang kalian pikirkan, karena ini baru jam 9 pagi. Inilah yang dinyatakan oleh Nabi Yoel. Aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Anak laki-laki dan anak perempuanmu akan bernubuat. Anak muda akan mendapat penglihatan dan orang tua akan bermimpi. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tuhan Yesus telah dibangkitkan, sedang kami adalah saksi-saksinya. Sekarang ia duduk di tahta tertinggi di surga, di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Bapa telah berjanji kepadanya untuk mencurahkan Roh Kudus atas kami, seperti yang kalian lihat dan dengar hari ini. Wah, adik-adik, luar biasa ya Roh Kudus itu. Sampai-sampai orang-orang terheran-heran nih.
mendengar para murid Yesus bisa berkata-kata dalam bahasa negeri asal penduduk di sana, seperti orang Patria, orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia. Padahal adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus itu berasal dari Galilea loh. Loh, kok bisa sih Kak? Nah, itulah hebatnya Roh Kudus. Adik-adik, mengapa para rasul itu berbahasa lain? Supaya para murid bisa bersaksi tentang Yesus kepada banyak orang, dan orang lain itu bisa memahami dan mengerti tentang Yesus Sang Juru Selamat. Makanya ada Roh Kudus untuk menyertai mereka dalam memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, meskipun begitu adik-adik, ada juga yang menyangkal Roh Kudus adik-adik. Ada yang bilang bahwa para murid mabuk anggur manis. Namun ada juga sih yang tergerak hatinya untuk percaya, dan ini menjadi kesempatan bagi Petrus untuk memberitakan tentang Yesus yang mati, bangkit, dan naik ke sorga, dan kemudian akan datang untuk memberikan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, Roh Kudus sekarang juga ada di antara kita loh adik-adik, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Di mana Kak? Kan kita nggak ada lidah api di atas kepala kita seperti para murid yang dahulu. Nah, adik-adik, Roh Kudus itu ada di dalam hatimu. Hayo, siapa yang pernah diingatkan oleh Roh Kudus? Misalnya begini, jangan nyontek, itu dosa loh. Hayo, anak Tuhan gak boleh bohong, makanya jangan bohong. Nah, adik-adik, itu adalah Roh Kudus adik-adik yang mengingatkan adik-adik untuk tidak berbuat dosa atau tidak berbuat yang membuat hati Tuhan sedih. Roh Kudus juga mengingatkan kita supaya kita melakukan apa yang baik dan menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Perbuatan seperti apa itu? Nah, adik-adik ingat nggak buah-buah roh yang seperti aktivitas yang disampaikan oleh Kak Fani tadi? Nah, anak-anak Tuhan harus ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan Roh Kudus itu yang membantu kita adik-adik. Caranya gimana Kak? Caranya dengan berdoa kepada Allah, minta Roh Kudus untuk menyertai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, seperti mengasihi orang tua, mengasihi kakak, mengasihi adik, teman-teman. Terus apalagi? Harus sabar, ya, jangan cepat marah. Terus mau berbagi kepada orang yang membutuhkan, dan banyak lagi adik-adik perbuatan baik lainnya. Adik-adik, Roh Kudus juga memberikan keberanian kepada para murid, supaya para murid dengan berani untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus dan tetap melayani Tuhan. Artinya Roh Kudus yang sama yang juga memberikan keberanian kepada adik-adik. Makanya adik-adik jangan takut untuk bersaksi. Ayo ikuti terus aktivitas ibadah online seperti bersaksi, bernyanyi, dan memuji nama Tuhan. Kan kita melakukannya untuk Tuhan. Kenapa harus takut? Kenapa harus malu? Adik-adik juga perlu ingat bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, dan Roh Allah senantiasa menjaga dan memelihara kamu senantiasa, supaya hidupmu selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Adik-adik, letakkan dulu handphonenya, letakkan dulu Alkitabnya, kita berdoa minta tuntunan dari Roh Kudus, supaya Roh Kudus memberikan kita kesanggupan untuk boleh melakukan perbuatan yang baik. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, dan kami juga mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengarkan. Mampukan kami ya Tuhan, beri kami Roh Kudus untuk kami boleh senantiasa diingatkan, untuk kami dikuatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami ya Bapa di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, ampuni kami ketika kami di dalam mendengarkan firman Tuhan, kami bermain-main, kami melakukan dosa. Mari Tuhan ampuni kami agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik persiapkan persembahannya, masukkan ke dalam amplop, berikan kepada orang tua untuk diserahkan kepada gereja. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian Burung Pipit Tidak Menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan primakan. Bunga bakung tidak memintau, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Adik-adik, kita telah selesai ibadah, kita mau berdoa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup kami. Terima kasih ketika kami boleh menikmati ibadah online sekolah minggu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau juga mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk kami boleh belajar dan boleh menjadi murid-murid Tuhan yang setia kepadamu ya Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ketika di dalam ibadah kami masih saja bermain-main. Tuhan ampuni kami agar kami layak menjadi anak-Mu. Bapa di dalam surga, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh menjadi berkat ya Bapa di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hidup dan kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik, kita panjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kawan-kawan, ingatlah selalu mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Kawan-kawan, ingatlah selalu mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Terima kasih adik-adik telah menyaksikan ibadah online sekolah minggu. Jangan lupa mengerjakan aktivitasnya ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.